Teori basis data lanjut hari ke-10 oleh Irfan Khairul Mukhlisin NRB 210312-1015 dengan dosen pembimbing Ringga Asmara Eskom OCA. Dalam teori hari ke-10 ini, materi yang akan dibahas adalah basis data terdistribusi. Dengan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat. Yang kedua, memahami arsitektur basis data terdistribusi. Yang ketiga, memahami penyimpanan data atau data pada sistem terdistribusi. Yang keempat, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi. Yang kelima adalah memahami bagaimana mengubah data, melakukan logging pada data pada DBMS terdistribusi. Dan yang terakhir adalah memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Basis data terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site, di mana setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi adalah yang pertama, independen data terdistribusi. Artinya pemakai tidak perlu mengetahui di mana data berada. Kemudian transaksi terdistribusi yang atomik. Artinya pemakai dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tren basis data terdistribusi saat ini, pemakai harus mengetahui di mana data ditempatkan. Juga harus mengetahui di mana sistem yang tidak mendukung independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi atomik. Kedua properti tersebut harus mendukung sistem secara efisien. Untuk sistem terdistribusi yang bersifat global, properti tersebut kemungkinan tidak tepat karena adanya administrasi yang terlalu berlebihan dalam membuat lokasi data yang transparan. Tipe basis data terdistribusi. Tipe basis data terdistribusi ada dua macam. Yang pertama adalah homogen, yaitu di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua adalah heterogen, yaitu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik itu berupa DBMS relasional maupun non-relasional. Kemudian arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat 3 pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. 2 arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client server dan collaboration server. Berikut adalah arsitektur client server, di mana query dilakukan oleh klien, di mana klien yang melakukan query merequest query tersebut kepada server-server yang menyediakan atau yang ada dalam basis data tersebut. Sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Arsitektur ini menjadi populer karena yang pertama, implementasi relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan server yang telah tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi pemakai. Yang ketiga adalah karena pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly.
Kedua adalah arsitektur collaboration server. Dalam arsitektur ini semua bagian dari DBMS adalah terdiri dari server. Di mana apabila terjadi query dapat dilakukan oleh antar server itu sendiri. Di mana query tersebut merequest ke server-server lain yang ada dalam DBMS tersebut. Arsitektur client server tidak mengizinkan suatu query mengakses banyak server, karena proses client harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa sub-query untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda. Proses client cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server sehingga perbedaan antar client dan server menjadi sangat jelas. Maka untuk mengurangi perbedaan itu dapat digunakan alternatif lain, yaitu arsitektur collaboration server. Dalam sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang membutuhkan akses data pada server lain, sistem membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu horizontal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset berisi sebuah subset baris dari relasi asal, dan vertikal, di mana setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replikasi adalah metode menyimpan beberapa copy dari sebuah relasi atau fragmen relasi, di mana keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu kopi R1, di mana R1 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Ilustrasinya adalah sebagai berikut, di mana terdapat dua site A dan site B, di mana dalam site A terdapat dua fragmen R1 dan R1 dan R3, sementara di site B terdapat dua fragmen, yaitu R1 dan R2, di mana R1 yang terdapat dalam kedua site tersebut adalah fragmen yang sama, di mana R1 dalam site A sama dengan R1 dalam site B. Motivasi untuk replikasi adalah, yang pertama adalah meningkatkan ketersediaan data. Artinya data dapat disediakan tidak hanya dalam suatu tempat atau satu site saja. Motivasi yang kedua adalah yaitu untuk evaluasi query yang lebih cepat. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan direplikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan.
Nama setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi. Misalnya pada dua relasi, yaitu yang pertama relasi Sailor dengan terdapat SID bertipe integer, kemudian SName bertipe string, rating bertipe integer, dan X bertipe real. Kemudian relasi yang kedua adalah receives, SID-nya dengan SID bertipe integer, BID bertipe integer, D bertipe date, RName bertipe string. Kemudian dilakukan query select average s.h from sailors s where s.rating lebih dari 3 and s.rating kurang dari 7. Fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai dan tupel yang lebih dari sama dengan 5 terdapat di Tokyo. Kemudian harus menghitung sum age, count age pada kedua tempat. Jika where berisi hanya S rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat yang dibutuhkan, yaitu Tokyo. Sementara jika lebih dari 6 dan kurang dari 5, maka membutuhkan dua tempat, yaitu tupel pada Tokyo dan tupel pada Shanghai. Fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, SName dan X pada Tokyo. Harus melakukan rekonstruksi relasi dengan join, kemudian mengevaluasi query. Untuk replikasi Sailor dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Sebagai contoh, London menyimpan 500 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve seperti gambar berikut. Untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu ambil halaman sesuai dengan kebutuhan. Pada suatu nested loop, join di London dengan Sailor sebagai author dan setiap halaman Sailor ambil semua halaman reserve dari Paris. Jika halaman reserve di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tetapi asumsikan bahwa halaman reserve tidak diambil semua sampai selesai. Jika ya, maka biaya akan menjadi mahal. Semi-join. Teknik semi-join ditujukan untuk mengurangi jumlah tupel reserve yang dikirim. Idenya terdiri dari langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama di London, proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Di Paris, lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reserves. Hasilnya disebut reduksi dari reserves dengan Sailors. Kemudian, kirimkan reduksi reserves ke London. Di London, join Sailors dengan reserves yang sudah direduksi. Ide dari langkah semi-join tersebut adalah mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Semi-join terutama bermanfaat jika terdapat sebuah seleksi pada Sailors dan jawaban tersedia di London. Kemudian mengubah data terdistribusi. Untuk mengubah data terdistribusi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah synchronous replication, di mana semua kopi dari relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Metode yang kedua adalah asynchronous replication, di mana kopi dari semua relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data pada metode ini. Produk saat ini mengikuti pendekatan asynchronous replication, di mana teknik ini menggunakan dua pendekatan yaitu primary side dan peer-to-peer. Peer-to-peer replication. Lebih dari satu kopi dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus
dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Primary site replication. Terdapat satu siti dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy diaplikasikan, tempat lain menjalankan fragmen ke relasi ini, dan terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah, yaitu yang pertama adalah ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit. Dan langkah yang kedua adalah aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture yaitu log digunakan untuk membangkitkan charge data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir tulis ke disk, maka harus menghapus perubahan subsekuen yang dihentikan transaksi. Procedural capture yaitu suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau sebagai trigger untuk mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Mengimplementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDT dari primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Log-based chapter ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani pengujian objek pada beberapa tempat digunakan cara yang pertama adalah sentralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua pengujian dan membuka kunci untuk semua objek. Yang kedua adalah primary copy, yaitu semua pengujian untuk satu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari semua objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat kunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Kemudian terdistribusi penuh, yaitu pengujian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini akan mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Setiap tempat menangani local wait for grab. Bit log global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti gambar berikut. Pada site A, T1 ke T2. Pada site B, T2 ke T1. Sementara pada global, T1 ke T2 dan T2 ke T1. Untuk mendeteksi deadlock digunakan
tiga solusi, yaitu yang pertama adalah sentralisasi, yaitu mengirim semua local graph ke suatu tempat. Yang kedua adalah hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local graph ke parent dan hierarki. Kemudian solusi yang ketiga adalah timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena yang pertama terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua atau tidak ada yang harus commit. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi commit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinate. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinate. Subordinate memaksa menulis rekaman log, abort, atau prepare dan mengirim suatu pesan no atau yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa penulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinate. Sebaliknya, memaksa penulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinate memaksa menulis rekaman log, abort, atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan cek ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log dan setelah mendapatkan semua pesan edge, kemudian restart setelah satu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinate sampai diterima pesan egg. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinate untuk T. Subordinate terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log atau commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort atau T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinate mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinate yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinate saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinate memilih no. Jika suatu remote site tidak merespons selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, maka jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinate dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinate dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinator merespon. Pesan egg digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinator dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua egg. Koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap ditepati sebelum menulis rekaman log, commit atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Latihan soal. Soal pertama. Apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan DBMS tersentralisasi?
Keuntungannya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independence, jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di BMS yang sama, sistem disebut homogen. Sedangkan tidak demikian pada di BMS tersentralisasi. Soal kedua, gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Arsitektur client server adalah seperti berikut, di mana terdapat dua bagian utama dalam DBMS, yaitu ada bagian yang bertindak sebagai client yang tugasnya adalah melakukan query, dan server adalah bagian yang tugas untuk menerima query dan memberikan data kepada klien. Sementara arsitektur collaboration server adalah di mana bagian dari DBMS terdiri dari semuanya adalah server. Artinya setiap server dapat saling mengquery satu sama lain. Soal ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS, akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan suatu aturan manajer transaksi pada tempat berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi. Telah kita ketahui bahwasanya dalam collaboration server, semua bagian dari DBMS terdiri dari server-server yang semuanya memiliki posisi yang sama. Artinya semuanya tidak ada yang bertindak sebagai atasan maupun bawahan. Dengan kata lain, ketika user menginginkan untuk mengquery data, si user dapat melakukan query pada semua server, dan query tersebut dapat meminta data ke semua server pula. Soal keempat, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi adalah relasi yang terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Artinya, data disimpan pada tempat yang berbeda untuk data yang berbeda. Replikasi yaitu menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Artinya data disimpan pada tempat yang berbeda dan data-data tersebut sama. Soal kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Synchronous replication yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sementara asynchronous replication yaitu kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Sementara produk saat ini mengikuti pendekatan asynchronous replication ini. Soal ke-6. Definisikan distributed data independence. Distributed data independence adalah data independence yang terdistribusi. Sementara itu, data independence adalah form database manajemen yang menjaga data agar senantiasa tetap terpisah dari program yang menggunakan data tersebut. Soal ke-7. Bagaimana teknik voting dan read one, write all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Voting, yaitu transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek. Harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari kopi saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 kopi untuk pembacaan. Setiap kopi mempunyai nomor versi. Lirik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Kemudian read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Soal ke-8. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya jelaskan maksud capture dan apply.
Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasi primary site replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya di propaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan di propaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Soal ke-9. Apakah perbedaan antara log-based dan procedural untuk implementasi capture? Log-based capture yaitu log yang digunakan untuk membangkitkan cache data table. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Sementara itu, procedural capture adalah suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan untuk mengerjakan capture. Soal ke-10. Mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Baik, ini adalah